أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad adada ma khalaqallah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihir rahmanir rahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Surah Al-Hujurat di ayat 10. Abah Hasan juga memantau surat dan ayatnya. Alhamdulillah, jamaah bapak-bapak sesepuh, bini sepuh, senior kita, terutama yang sejak dulu kala memakmurkan masjid ini, sesepuh, bini sepuh, juga ibu-ibu jamaah Masjid Mujahidin, saudara-saudari yang masih belum berkeluarga. Itu sering saya sebut saudara-saudari. Kalau bapak ibu itu sudah saya anggap sudah berkeluarga, dan generasi anak-anak generasi milenial yang juga selalu kita panggil dimanapun kalau ada majelis pengajian. Kita pagi ini melanjutkan tema kita di surat Al-Maidah ayat 54.
Dan ini kita jadikan beberapa episode, satu ayat tapi melengkapi penjelasan-penjelasan. Ada karakteristik generasi yang akan dipersiapkan oleh Allah, karena sebagian orang-orang yang beriman itu sudah menyimpang, sudah imannya itu abal-abal. What the meaning abal-abal? Mereka ini mengakunya beriman, mengakunya beragama Islam, tapi ternyata mereka ini mudzabdzabin. Ternyata mereka ini kalau berkata bohong, ternyata orang ini kalau diamanati berkhianat. Ini indikator, dan ini oleh Allah, orang-orang yang model demikian ini nanti akan diganti. Allah tidak peduli dengan orang-orang ini. Bahkan bagi umat Islam, orang-orang yang beriman diminta untuk waspada menghadapi orang yang model seperti ini. Dalam bahasa yang sangat vulgar itu, kita jangan ragu-ragu, Qur'annya memang seperti itu, munafik. Dulu saya sering menyampaikan di forum yang sama, di kuliah subuh ini, di Masjid Mujahidin Perak Barat ini, ada dua yang perlu kita sikapi dan berhati-hati dengan dua sosok manusia ini. Adalah orang kafir. Jangan ragu-ragu, Quran seperti itu. Sekarang kan dibuat kita ini menyebut kafir itu nggak boleh, aneh kan? Allah itu menyebut orang kafir itu berulang-ulang, diulang-ulang. Dan Allah menyebut juga orang munafik. Ini ada pelemahan, ada yang mau menggoreng-goreng. Bahkan ini sepertinya sok benar orang ini. Kelompok ini malah didanai. Umat Islam itu kalau bisa jangan menyebut orang di luar Islam itu kafir. Aneh. Ini transparan bapak-bapak, monggo, ibu-ibu. Bahkan ini mungkin live, bahkan juga bisa nanti didengar oleh seluruh kawasan di dunia ini. Ada kelompok-kelompok yang mau mendanai untuk mau meminggirkan Quran, meminggirkan Quran, membuli Quran. Allah menjelaskan ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Kalau mau mengeksekusi, eksekusilah, hukumlah Quran. Pasti kualat orang itu. Naudzubillah min dzalik. Monggo, saya bisa salah, panjenengan bisa salah, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Mujahidin. Tapi ini kita kan berusaha menjadi orang benar melalui transparansi Al-Quran sebagai ensiklopedia super lengkap, absolut. Kebenarannya itu teruji dari masa lalu sampai nanti menjelang kiamat. Al-Quran ini adalah fenomena ensiklopedia komus super lengkap. Semakin dibuli, semakin digoreng-goreng, Quran ini semakin jelas kebenarannya. Bahkan diulang-ulang oleh Allah di surat Al-Baqarah. Bapak lihat di ayat 147. Monggo Abah Hasan cek
Kalau saya salah tolong ditegur. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 147. Bener Pak? Alhamdulillah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari mana? Kalau datangnya dari manusia itu tidak teruji. Kalau datangnya dari Muhammad itu teruji. Karena apa? Berdasarkan wahyu. Kalau datangnya dari Allah pasti teruji kebenarannya. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka kamu sungguh sekali lagi jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Ada orang mukmin di dunia ini Pak, ada orang mukmin. Mudah-mudahan panjenengan ini termasuk orang mukmin, amin. Ada orang kafir yang menyebut siapa? Bukan manusia. Ini pencipta kita yang ngomong sendiri. Hai hamba-hambaku, di dunia ini mulai dari Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mulai dari zaman Pak Karno sampai zaman Pak Jokowi, itu dimanapun pasti akan ada tiga kelompok besar. Ada kelompok orang mukmin, ada kelompok orang kafir, ada kelompok orang munafik. Kok kemudian kita nggak boleh menyebut, menjelaskan orang kafir atau orang munafik, sementara orang kafir sendiri nggak ngurus, nggak peduli juga? Memang mereka orang kafir juga tahu mau apa? Kadang kita sendiri Pak, ini loh orang-orang munafik nih loh, yang suka goreng-goreng itu. Jangan sebut orang kafir, nggak enak, nggak enak gundulmu ya, mohon maaf. Ini live Pak. Kok pikirannya gak enak menurut sampean apa menurut Allah? Begitu Pak Agus ya. Jangan ngantuk Pak Agus. Kalau sampean ngantuk saya pulang loh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo disebut Pak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah disebut itu Pak. Kata Rasulullah, mau aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling bakhil di antara orang bakhil. Mau aku tunjukkan, kata Rasulullah, orang yang paling hina di antara orang hina. Apa? Man dzukirtu falam yusolli alayya. Kalau namaku disebut kemudian kamu tidak berselawat kepadaku, itu termasuk orang yang paling bakhil Pak. Sebakhil-bakhilnya, termasuk orang yang paling hina di antara orang hina. Siapa yang ngomong itu? Rasulullah sendiri. You understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Telat, kasep, baru dipaksa, baru sholawat. Gimana Ustadz Abidin? Barakallahu fikum. Masya Allah. Kita ini kadang-kadang kok sebut sajalah non muslim. Memangnya al-kafirun diganti Pak Abah Hasan? Qul ya ayyuhal non muslim, begitu. Kadang-kadang mohon maaf Pak Syarif, sesepuh saya, orang itu suka menggoreng-goreng tapi keterlaluan. Kita kan sudah punya surat toleransi. Mosok lupa kita ini. Ini yang gara-gara ngerusak ini orang munafik ini loh Pak. Kalau bahasa sekarang tuh buzzer itu loh, influencer itu. Masya Allah, saya nggak menyebut nama, nanti kena delik. Kan sedikit-sedikit itu nanti kena delik. Apa itu Pak? Benda apa itu delik itu? Ngapunten. Masya Allah, kita ini punya Pak, punya surat toleran. Itu kalau kita baca 4 kali sama dengan menamatkan Quran. Surat apa? Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu kalau panjenengan baca 4 kali itu sama dengan menamatkan Al-Quran. Agak lebih tinggi lagi surat Al-Ikhlas. Itu kalau kita baca 3 kali sama dengan menamatkan seluruh Al-Quran. Kalau yang Al-Ikhlas itu
Abahasan itu sulusul Quran. Kalau Al-Kafirun rubu'ul Quran. Satu surat itu seperempat Al-Quran. Kalau dibaca 4 kali tamat Al-Kafirun. Kalau yang Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga Quran. Kalau kita baca 3 kali tamat, itu enak, nggak usah lama-lama. Jadi kalau jenengan kepengen lomba baca Quran cepat-cepatan, yang sana mulai Al-Fatihah sampai Anas sudah berjam-jam gak selesai, jenengan cukup baca 3 kali selesai, dapat hadiah lagi. Kenapa kok begitu aja kok repot, kata Abah Gus Dur. Monggo samin tak dongano yang ndak pulang ini panjang umur, yang pulang insya Allah juga panjang umur. Tapi saya sedih Pak, kalau samin mulai kabeh aku loh nyerah mai sopo, saya tinggal pulang sekalian kalau samin pulang semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, ngono lho Pak, sing banter. Dan saya ralat Pak, ini termasuk Abah Abidin, saya mohon jenengan maafkan jenengan kalau baca ngimami di sini itu saya juga ikut kasihan. Kasihannya apa? Kalau jenengan itu waktu waladolin sampean baca aminnya itu yang kompak, suaranya juga jangan pelan. Halo, jenengan kalau baca amin itu jangan pelan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan diem. Ini sekaligus untuk kita ralat, jamaahnya itu banyak yang keliru Pak. Imamnya sudah dibaca dengan merdu dengan baik, makmumnya ngantuk. Waladolin angop. Oh, jujur ini Pak, ini kok mau jadi pemain, akhirnya jadi penonton. Dulu Pak di tempat ini saya sampaikan, jenengan itu kalau sholat sendirian dengan sholat kalau berjamaah itu kira-kira kalau diterimanya itu lebih banyak mana? Lebih banyak jamaah. Kenapa kok begitu? Kalau imamnya sempurna sementara makmumnya nggak sempurna, imam ini menyempurnakan makmum jadi sempurna. Kalau imamnya nggak sempurna, makmumnya sempurna sholatnya, makmumnya menyempurnakan makmum. Jadi jaminannya diterimanya sholat itu ketika kita berjamaah. You understand? Masih sanggup sampai jam 12 ya? Aku sing soro Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang ayo mulai itu? Belum waktunya pulang. Masya Allah. Gini Pak, kadang-kadang bayangkan di Masjid Mujahid ini kulla yaum, kulla subuh, setiap subuh ada kuliah subuh, dan itu juga didanai. Saya ulang-ulang, didanai Pak, jangan sampai mubadir. Kopi aku sampai miring. Itu apa yang muadzin itu Pak siapa Pak? Itu Pak. Termasuk Pak Ansor. Tolong Pak Ansor, kalau ada jamaah yang aminnya nggak keras, sampean ingatkan. Waladhalin, meneng. Memang maunya aliran kebatinan sampean itu. Kata Rasulullah Bapak, ketika kita mendengar waladhalin, itu malaikat ketika kita mengucapkan amin, malaikat ikut mengaminkan itu. Waladhalin, amin. Wong muni amin gak bayar yo, cek angel yo. Itu saya maunya ngomong tapi ini baru sempat ingat ini Pak. Iya masjid, coba bayangkan kalau Idul Fitri itu ya, yang kemarin kan juga Ustadz Abidin yang imami kan, Masya Allah. Itu yang di jalan-jalan, termasuk saya kebetulan di wilayah Mulyorejo sana Pak, dekat Kenjeran sana. Nanti rencananya kami Idul Adha-nya di depan hotel Antareksain Demak itu. Tahun depan di daerah Balungsari sana. Terus Idul Adha-nya di
Ndirorejo, itu mesti kita juga ingatkan itu, Bapak Ibu, tolonglah kalau sudah waktunya kita diucapkan oleh imam waladhdallin, jangan lupa aminnya itu disunahkan memang suaranya jangan pelan, kecuali zuhur, kecuali asar, ya kan Pak ya? Subuh, isya, maghrib kompak. Masya Allah, diaminkan itu oleh malaikat. Saya teruskan ya Pak ya. Kita kembali ke persoalan tadi. Kita kembali bahwa Allah ini akan melahirkan generasi yang berkualitas, generasi yang berbobot, generasi yang tidak main-main, tapi juga secara terstruktur, secara sistematis, bahkan masif. Artinya apa Pak? Umat Islam itu juga punya manajemen yang bagus. Jangan antem kromo Pak dengan orang kafir Pak. Kita juga nggak boleh kok mentang-mentang, nggak ada itu. Mereka sendiri aja yang ketakutan. Maksud saya apa? Bukan orang kafir sendiri yang ketakutan, orang-orang munafik ini loh Pak. Masya Allah, sing ngerusui negeri itu kan, sing ngerusui jamaah itu kan munculnya orang-orang munafik ini Pak. Apa Pak? Musuh dalam selimut. Bahaya ini. Kalau jenengan tanya sama Rasulullah, ya Rasul, musuh yang paling sulit dan paling berat kalau saya menghadapi musuh itu apakah orang kafir, apakah orang munafik? Rasulullah pasti menjawab, yang lebih sulit itu justru orang munafik. Karena apa? Ada di tengah-tengah kita, pakai sorban, pakai kopiah, pakai ya barangkali juga sudah pernah haji sampai batuk koyok Ka'bah. Masya Allah, ngakunya Islam tapi setiap hari pekerjaannya menjelek-jelekan Islam. Ada apa enggak Pak? Banyak. Masya Allah. Yang kemarin ada yang sempat diajar itu, saya nggak tahu itu namanya, sama lupa itu. Benar itu. Mau enggak Pak? Masya Allah. Kita jangan tidur Pak, jangan terlena. Ini loh di bawah Abahasan loh ada Quran, kok kemudian ada mau direvisi itu, direvisi usulan mantan pendeta, nggak saya sebut namanya Pak, nanti kena delik itu. Jadi diusulkan Quran ini kalau bisa yang 300 ayat itu diganti aja. Memangnya Anda ini lebih pinter apa lebih pinter yang menciptakan Quran ini? Masya Allah. Enggak Pak, Masya Allah, sedih. Kok rasanya hari-hari ini kayaknya kebebasannya kok rasanya nggak ada kendali ya Pak. Mohon maaf, ini live loh Pak. Saya sering sampaikan di sini Pak, kata Sayyidina Ali, kalau adanya kedoliman di mana-mana itu bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, banyaknya orang-orang yang dolim, tapi diamnya orang soleh, diamnya orang baik. Orang-orang soleh itu kalau sudah diam Pak, kedoliman itu dianggap kebenaran. Aneh kan? Nanti ngomong sedikit-sedikit aja terus dideportasi. Sapa aku yo lali sapa jenenge Pak. Masya Allah, dijerat karena ini orang keras. Kerasnya yang mana Dul? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Dan yang melarang ini kumpul satu kelompok sama-sama Islam ini, yang melarang ini orang Islam. Kecuali yang Singapura, memang nggak orang Islam itu Pak. Dan itu kebijakan orang Singapura. Tapi ini yang kelompok-kelompok yang menyetujui ini kok
anehnya kok orang Islam seneng gitu, kalau dideportasi itu seneng. Ini sampai niku wong Islam apa wong kafir apa wong munafik sama itu? Alasannya ini tergolong radikal. Saya kadang-kadang kalau mendengar radikal itu kok, Masya Allah, cek pintere, cek liciknya gitu loh Pak. Wong mau menghalang-halangi kebenaran saja kok lewat cara-cara seperti anak kecil. Memangnya kita teroris? Memangnya kita pernah mengusir orang-orang kafir di Indonesia ini? Ayo buktikan. Memangnya orang Islam itu mau ngusir orang kafir? Saya ini loh Pak, bertetangga dengan orang kafir, di depan saya itu pendeta. Di tempat saya, di komplek Tentara Angkatan Laut TNI. Iya, di sini loh, yang jalan ikan-ikan itu loh Pak. Jadi kalau jenengan jamaah di sini kepingin cari ikan-ikan, di sana banyak. Ada ikan gurami, ada ikan mungsing, ada ikan kakap, ada ikan lele. Nanti kemudian dipecel lele, kan begitu. Iya. Saya punya tetangga di depan saya itu orang pendeta, akrab dengan saya nggak pernah mengganggu mereka, mereka juga nggak ganggu saya. Disebut kafir juga mereka nggak marah. Memang Qur'annya begitu. Sampean marah nggak disebut domba-domba? Wahai domba-domba, nggak marah kok saya. Mereka kan mengatakan wahai domba-domba yang sesat. Jadi kita ini dianggap domba sesat, kita juga nggak marah. Memang kitabnya begitu. Justru ini yang goreng-goreng ini orang munafik. Terus dewe sampean. Saking mangkel ya aku. Masya Allah, ini loh Pak Dimyati sampai melok kesel iki. Ya, doakan beliau panjang umur. Oh, pokok ndelok wong kok cek aneh, wong Islam kok ada pengajian sing larang wong Islam. Katanya Sukron Makmun, saya kenal tuh Kiai Madura itu Pak. Kiai Sukron Makmun. Mohon maaf itu, tempat ibadah mereka kamu jaga, kiainya gak kamu jaga, terus dikuaplok Pak itu. Setelah diomongin begitu tuh orangnya dikuaplok begini. Ternyata maaf Yai gitu Pak. Kiai ini gak dijogo malah jogo tempat ibadahnya orang lain. Mohon maaf ini, saya ngomong itu bukan saya. Yai Sukron Makmun, orangnya masih hidup Pak, sehat di Jakarta sana. Mudah-mudahan beliau tambah sehat. Itu kok saya kadang-kadang sedih ya Allah. Wes tak dongakno sampean ya termasuk Aba Ansor, jenenge Angsor. Itu kan yang nolong kelompok Medina kan itu kan. Itu saya lihat adanya itu followernya banyak itu, suaranya itu. Oh, ndak apa-apa itu promosi kebaikan kok. Nggih Pak nggih. Men tak dongakno sampean kok duwe anak nek isok dadi presiden. Tapi sing soleh Pak. Sing soleh. Itu alhamdulillah sudah datang itu. Yang baju putih itu Pak siapa Pak? Itu. Pak Rojab, alhamdulillah Pak Rojab sudah kelihatan di situ. Masya Allah. Kan Rojab itu kan waktunya Isra Mi'raj, bulan Rajab. Jadi kemarin Isra Mi'raj itu. Sekarang datang ke sini lagi alhamdulillah. Gimana kabarnya dari langit Pak? Namanya Pak Mi'raj Pak. Masya Allah. Temen lah Pak Sarip. Awak dhewe suwe-suwe ya arepe meninggal aja loh. Apa sih yang dicari mereka itu? Wong sing soge ya mati. Apa mana sing miskin yuk tambah mati. Presiden mati, apa mana Pak RT mati. Apa yang dicari? Gitu loh Pak. Mau menjabat 2 periode bisa paling lama, kok kemudian kita ini Masya Allah ya kok menjadi otoriter.
Jangan Bapak Ibu, ayolah kita doakan. Mohon maaf ini saya nanti disangkanya nggak seneng sama Pak Jokowi. Saya seneng selama kebijakannya baik, saya seneng Pak. Kalau nggak baik, ayo diluruskan bersama-sama gitu loh. Kok pikirannya ngeres tok ay. Siapa yang benci sama presiden? Nggak ada. Cuma kalau ada kebijakan presiden, kebijakan DPR, kebijakan menteri, kalau nggak bener jangan diam dong, ayo diluruskan. Ngono loh. Kok pikirannya kok ngeres ay. Ya kalau itu ya terserah lah, kan begitu. Gimana Pak? Allah nggih Pak, Masya Allah, senang saya itu. Iya ya, saya tambah lagi 7 menit gak apa-apa ya Pak ya. Ya wes gak apa-apa, sampean sing enak, aku sing kesel ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saya di Al-Ikhlas itu juga masjid komplek itu, saya sering sampaikan itu Pak ya. Sempat juga di Masjid Al-Falaq saya sampaikan kok persoalan-persoalan seperti ini ya. Saya sampaikan lewat masjid. Kok ada upaya di masjid jangan ngomong politik. Ayo ini saya mumpung lewat live Pak, di masjid jangan ngomong politik. Sementara yang masuk politik orang-orang yang nggak bener. Memang kita nggak boleh untuk berpolitik. Ayo pertanyaan. Lalu yang berpolitik orang-orang yang kotor-kotor, yang jahat begitu, ajur Pak. Kita ini harus juga ikut berpolitik. Kalau perlu kita bisa menguasai dan bisa masuk di pemerintahan untuk bisa memberikan yang terbaik. Gitu loh Bapak. Iya, saya nggak bisa bayangkan Pak, kalau mulai Pak RT-nya, Bu RT-nya baik, soleh-soleha, kemudian naik ke atasannya Pak RW, Bu RW-nya baik, Pak Lurah, Bu Lurahnya baik, soleh-soleh Pak, kemudian Pak Lurahnya Pak ya, soleh-soleha, terus camat Pak, camatnya soleh-soleha, terus bupatinya Pak, soleh-soleha. Kalau kemudian gubernurnya soleh-soleha Pak, kemudian level menterinya soleh-soleha, DPR-nya yang pusat sampai daerah soleh-soleha Pak, presidennya soleh. Kalau cowok, kalau soleha, kalau bisa jangan. Karena selama ini yang dibenarkan itu kalau top leader Pak, yang saya pelajari itu kalau bisa yang top leader itu adalah laki-laki yang top leader, kecuali wakil. Ini yang saya pelajari dari guru-guru kiai-kiai saya. Jadi menteri masih boleh itu kalau cewek, tapi kalau sudah top leader itu diupayakan kalau bisa rijal, laki-laki. Tapi kalau kemudian ada perempuan, ya biasanya muncul fatwa Pak, muncul fatwa baru. Tergantung apa? Kepentingan biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana Bapak? Ibu? Jadi generasi yang akan diganti oleh Allah ini nanti generasi yang tidak main-main Pak, generasi yang berkualitas. Cirinya Allah mencintai generasi ini dan generasi ini mencintai Allah. Yang kedua, ini nggak sempat saya sampaikan lagi ya di forum yang sangat terbatas ini, nanti berlanjut Pak ya di episode kuliah subuh Jumat yang akan datang ya Pak ya. Gitu. Mari kita tutup dengan doa singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah.
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah, mulai dari pemimpin sampai rakyat kaum muslimin muslimat, khususnya di negeri ini ya Allah, maupun di negara-negara lain, umat Islam seluruh dunia ini, khususnya yang sudah meninggal, ampuni dosa-dosa mereka. Sedangkan yang masih hidup ya Allah, ampuni pula dosa-dosa mereka ya Allah. Di saat kami nanti jamaah Masjid Mujahidin ini selesai sholat duha menuju ke rumah masing-masing, kami mohon ya Allah, ketika melangkahkan dari Masjid Mujahidin ini, mudahkan ya Allah urusan-urusan dunia kami, mudahkan ya Allah urusan-urusan akhirat kami, mudahkan ya Allah urusan-urusan negeri kami ya Allah. NKRI ini ya Allah, mudahkan urusan-urusan negeri kami ini ya Allah. Berikan kami ya Allah penduduk negeri ini semakin bertakwa dan beriman dan bertakwa ya Allah, sehingga Engkau bukakan barokahmu dari langit ini, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, rezekikan kepada kami rezeki yang mudah, yang banyak, yang barokah, kesehatan jasmani rohani ya Allah, panjang umur, yang baik amalnya, di saat meninggal yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.